Pemerintah Indonesia dalam proses menerbitkan peraturan Presiden tentang public rights atau hak penerbit untuk melindungi keberlangsungan media massa konvensional. Ketika Perpres ini berlaku, platform digital asing seperti Google dan Meta harus memberikan kompensasi uang untuk perusahaan media. Perpres ini sebagai cara kehadiran Presiden untuk memastikan bahwa media kita mendapatkan keadilan dari penghasilan yang selama ini belum dirasakan oleh kawan-kawan media. Dalam era digital saat ini, informasi dengan cepat menyebar melalui berbagai platform digital. Namun, kualitas informasi yang disajikan seringkali menjadi pertanyaan. Di Indonesia, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas jurnalisme melalui Perpres Jurnalisme Berkualitas. Tapi ternyata hal ini telah menimbulkan berbagai polemik di berbagai kalangan. Namun sebelum kita membahas polemik ini dan bagaimana dampaknya pada pendapatan konten kreator, kita harus paham dulu siapa yang akan terlibat dalam pembahasan kali ini. Setidaknya ada dua peran yang harus kita pahami. Pertama adalah konten kreator. Konten kreator adalah individu atau kelompok yang menciptakan konten di berbagai platform digital. Konten yang mereka buat bisa berupa artikel, video, podcast, dan lain-lain. Hal ini saya memasukkan juga media besar seperti perusahaan atau organisasi ke dalam konten kreator. Peran konten kreator adalah bertanggung jawab untuk menciptakan konten yang menarik, informatif, dan berkualitas untuk audiens mereka. Yang kedua adalah platform digital. Platform digital adalah layanan atau aplikasi online yang memungkinkan pengguna untuk membagikan, mendistribusikan, atau mengkonsumsi konten. Contoh dari platform digital meliputi Google, Meta, atau Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Peran platform digital bertindak sebagai perantara antara konten kreator dan audiens. Mereka menyediakan infrastruktur dan alat yang diperlukan untuk publikasi dan monetasi konten. Nah, terkait polemik yang terjadi pada rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas, ada beberapa penyebab sehingga Perpres ini menuai kontroversi. Pertama, adanya kontrol konten oleh lembaga non-pemerintah. Google sebagai salah satu platform digital terbesar di dunia menyoroti bahwa peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita yang tersedia untuk publik. Dengan adanya kekuasaan yang diberikan kepada lembaga non-pemerintah seperti Dewan Pers untuk menentukan konten yang boleh muncul online, ada potensi bahwa hanya sejumlah kecil sumber berita yang akan mendominasi pasar. Nah, jika hanya sejumlah kecil sumber berita yang diizinkan untuk muncul online, maka kreator konten independen atau kecil mungkin akan kesulitan untuk bersaing dan mendapatkan penghasilan dari iklan. Penyebab kontroversi kedua yaitu adanya pengaturan algoritma. Algoritma adalah inti dari operasional platform digital. Mereka menggunakan algoritma untuk menentukan konten apa yang paling relevan bagi pengguna. Namun dengan adanya tuntutan untuk menyesuaikan algoritma sesuai dengan kode etik jurnalistik, platform digital mungkin akan menghadapi kesulitan teknis dan operasional. Nah, jika algoritma diubah untuk mematuhi kode etik jurnalistik, pengguna mungkin tidak lagi mendapatkan rekomendasi konten yang sesuai dengan preferensi mereka. Ini bisa mengurangi kualitas pengalaman pengguna di platform digital. Bahkan yang lebih parah, penguasaan algoritma dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik golongan atau tokoh tertentu. Sebagai channel yang membahas tentang personal finance, saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas masalah pendapatan para konten kreator yang kemungkinan akan terdampak oleh Perpres Jurnalisme Berkualitas ini. Pada video kali ini saya ingin berfokus pada dua skenario pendapatan. Pertama, skenario buruk, dan kedua, skenario baik. Dalam skenario buruk, kita akan mengeksplorasi potensi dampak negatif dari Perpres ini terhadap pendapatan konten kreator. Ini mungkin mencakup penurunan pendapatan iklan, hilangnya peluang kolaborasi dengan brand, dan potensi kehilangan platform digital sebagai tempat distribusi konten selama ini. Dan dalam skenario baik, kita juga akan mengeksplorasi potensi dampak positif dari Perpres ini. Mungkin ada peluang bagi konten kreator untuk mendapatkan pendapatan yang lebih stabil, meningkatkan kualitas konten mereka, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan audiens. Untuk itu, mari kita jabarkan. Terkait dengan Perpres Jurnalisme Berkualitas, sebenarnya hal ini bukan hal baru. Ada beberapa negara yang juga menerapkan peraturan yang mirip dengan Perpres ini. Untuk memperkirakan skenario buruk, sebaiknya kita melihat peraturan serupa yang diterapkan di Kanada, yaitu Online News Act. Mirip seperti Perpres Jurnalisme Berkualitas, Online News Act di Kanada dirancang untuk membantu media berita Kanada untuk mendapatkan hak royalti atas konten mereka yang diterbitkan oleh platform digital. Undang-undang ini memaksa platform digital besar untuk memberikan kompensasi kepada media
media berita atas konten mereka yang dibagikan melalui tautan di platform digital tersebut. Namun terkait penetapan Online News Act tersebut, ada beberapa reaksi kurang baik dari platform digital. Google memutuskan untuk menghapus tautan berita di Kanada sebagai respon terhadap Online News Act. Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan pasar Kanada, tetapi memilih untuk tidak menampilkan tautan berita lokal Kanada di platform digital mereka. Meta, perusahaan induk Facebook, juga mengambil langkah serupa dengan Google. Mereka memblokir akses ke tautan berita Kanada setelah disahkannya Online News Act. Seperti Google, Meta tidak sepenuhnya meninggalkan Kanada, tetapi memilih untuk tidak menampilkan tautan berita lokal di platform digital mereka. Jika mempelajari isi Online News Act dan tanggapan platform digital seperti Google dan Meta, ada skenario buruk yang mungkin terjadi pada pendapatan konten kreator di Indonesia jika Perpres jurnalisme berkualitas disahkan tanpa dikaji ulang. Setidaknya ada dua dampak buruk pada pendapatan yang akan diterima, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dalam dampak langsung, ini adalah kondisi buruk yang mungkin terjadi, yaitu hilangnya akses pengguna ke konten lokal yang diblokir oleh platform digital besar. Banyak konten kreator di Indonesia sangat bergantung pada platform digital seperti Google dan Meta untuk mendapatkan pendapatan melalui iklan, sponsor, dan berbagai metode monetasi lainnya. Platform-platform digital ini memberikan kesempatan bagi kreator untuk mendapatkan penghasilan dari karyanya. Nah, jika platform-platform digital ini memutuskan untuk tidak menampilkan berita yang datang dari Indonesia seperti yang terjadi di Kanada, maka akan ada dampak langsung terhadap pendapatan kreator. Tidak tampilnya konten mereka di platform digital seperti milik Google dan Meta tentu akan berdampak pada penurunan trafik yang signifikan. Itu artinya sumber pendapatan utama mereka akan sangat berkurang drastis. Selanjutnya adalah dampak tidak langsung. Dalam dampak tidak langsung ada beberapa kondisi buruk yang mungkin terjadi. Pertama, terjadinya stagnasi di pasar digital. Tanpa adanya akses pengguna ke konten lokal di platform-platform digital besar, industri digital Indonesia mungkin akan mengalami kemunduran. Seandainya ada platform digital lokal yang mungkin akan berusaha menggantikan mereka, platform digital lokal mungkin tidak memiliki kapabilitas atau sumber daya yang sama dengan platform digital internasional, sehingga kualitas dan variasi konten mungkin akan menurun. Kedua, terjadinya kesulitan monetasi. Dalam jangka panjang, konten kreator mungkin akan kesulitan menemukan cara-cara baru untuk memonetasi karyanya. Meskipun mungkin ada platform digital lokal yang dapat digunakan, potensi pendapatan mungkin tidak sebanding dengan platform digital internasional. Sebenarnya, Perpres jurnalisme berkualitas ini memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia. Namun pemerintah harus mempertimbangkan dampak dari peraturan ini terhadap industri kreatif, khususnya konten kreator. Penting bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk platform digital dan konten kreator, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Namun meskipun ada kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ekosistem media digital, ada juga skenario baik yang mungkin terjadi khususnya bagi konten kreator. Dalam memperkirakan skenario baik, sebagai referensi, kita dapat melakukan studi kasus pada European Media Freedom Act atau disingkat dengan IMFA yang diterapkan di Uni Eropa. IMFA dirancang untuk mempromosikan hak perbedaan pendapat yang diterbitkan oleh media dan kemandirian media di seluruh Uni Eropa. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah campur tangan politik dalam keputusan editorial dan memastikan transparansi kepemilikan media. Selain itu, pemilik platform digital seperti Google dan Meta juga harus memastikan konten berkualitas mendapat prioritas di platform digital mereka. Dengan adanya IMFA, konten kreator di Uni Eropa mendapatkan perlindungan lebih dari campur tangan politik dan bisnis dalam produksi konten mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menciptakan konten yang lebih objektif dan berkualitas tanpa takut akan tekanan dari pihak ketiga. IMFA mungkin mempengaruhi bagaimana platform digital besar memonetasi konten-konten berita. Dengan adanya regulasi yang memastikan konten berkualitas mendapat prioritas, platform digital mungkin akan memberikan kompensasi yang lebih adil kepada konten kreator atas konten mereka. Ini berarti kompensasi seperti royalti pada media juga dapat diberikan. Nah, jika mempelajari isi dan dampak dari IMFA Eropa tersebut, maka sebenarnya hal ini dapat diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Jika seandainya pemerintah mau mengkaji ulang isi Perpres jurnalisme berkualitas yang
yang dinilai memberatkan platform digital dan mungkin memunculkan kemungkinan pengaruh platform digital untuk kepentingan politik seperti yang dilakukan Eropa dengan peraturan IMFE-nya, Perpres jurnalisme berkualitas tidak akan memunculkan polemik tentunya di kalangan konten kreator di Indonesia. Justru ada skenario baik yang mungkin terjadi pada pendapatan konten kreator di Indonesia. Mungkin akan ada beberapa sumber pendapatan baru yang bisa didapatkan oleh konten kreator. Mari kita jabarkan. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan dari platform digital besar. Konten kreator telah menjadi salah satu pilar utama dalam menyebarkan informasi, hiburan, edukasi kepada masyarakat luas. Dengan adanya kerjasama yang lebih baik melalui Perpres jurnalisme berkualitas, peluang bagi konten kreator untuk memonetasi karyanya semakin terbuka lebar. Perpres jurnalisme berkualitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas konten yang disajikan kepada publik. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan konten yang berkualitas tinggi akan mendapatkan prioritas tampil di platform media digital. Hal ini tentunya memberikan insentif bagi konten kreator untuk terus meningkatkan kualitas karyanya, sehingga dapat menarik lebih banyak audiens dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan adanya regulasi ini, platform digital besar mungkin akan merevisi model kompensasi mereka untuk konten kreator. Hal ini dapat berarti pembagian pendapatan iklan yang lebih besar atau model kompensasi lain yang lebih menguntungkan bagi kreator. Sebagai contoh, YouTube telah memperkenalkan program monetasi seperti Short Fund untuk mendukung kreator yang menghasilkan video short yang menarik. Skenario baik yang kedua adalah adanya model langganan atau paywall. Konsumen informasi semakin selektif dalam memilih konten yang mereka konsumsi. Konten berkualitas tentunya menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Dengan adanya Perpres jurnalisme berkualitas, konten kreator memiliki peluang emas untuk memonetasi konten mereka melalui model langganan atau paywall. Konten yang berkualitas tinggi memiliki daya tarik tersendiri bagi pembaca atau pemirsa. Informasi yang akurat, analisis yang mendalam, dan penyajian yang menarik dapat memotivasi audiens untuk berinvestasi dalam konten tersebut. Dengan model langganan atau paywall, audiens yang bersedia membayar akan mendapatkan akses eksklusif ke konten premium. Sementara konten reguler tetap tersedia untuk semua orang. Dengan potensi pendapatan tambahan dari model langganan, kreator akan lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas kontennya. Hal ini tentunya akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas mereka di mata audiens. Selain itu, dengan memiliki basis pengikut yang loyal, kreator dapat memastikan pendapatan mereka berkelanjutan dari langganan, yang pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan karya mereka. Model langganan atau paywall memberikan kepastian pendapatan bagi kreator dibandingkan dengan model iklan yang bergantung pada jumlah tayangan. Model langganan memberikan pendapatan tetap setiap bulan berdasarkan jumlah pelanggan. Hal ini tentunya memberikan kestabilan finansial bagi kreator dan memungkinkan mereka untuk fokus pada produksi konten berkualitas tanpa harus terlalu khawatir tentang fluktuasi pendapatan. Skenario baik yang ketiga adalah adanya kerjasama yang lebih baik dengan pihak ketiga. Dengan meningkatnya kualitas konten yang dihasilkan oleh kreator, peluang untuk mendapatkan tawaran kerjasama dari brand atau perusahaan akan semakin besar, baik itu dalam bentuk konten berbayar, publikasi bersponsor, maupun endorsement. Kerjasama dengan brand atau perusahaan biasanya disertai dengan kompensasi finansial. Ini tentu menjadi sumber pendapatan tambahan bagi konten kreator selain dari pendapatan iklan atau monetasi lainnya. Selain itu, kerjasama ini juga dapat meningkatkan exposure atau reputasi kreator di mata publik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah pengikut atau subscriber mereka. Kerjasama dengan brand atau perusahaan ternama dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi konten kreator. Hal ini tentunya dapat menarik perhatian brand lain untuk berkolaborasi, serta meningkatkan kepercayaan audiens terhadap konten yang mereka sajikan. Jadi meskipun ada kekhawatiran mengenai dampak Perpres jurnalisme berkualitas, ada juga potensi besar bagi konten kreator untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan fokus pada kualitas dan inovasi, kreator dapat memanfaatkan berbagai sumber pendapatan untuk mendukung pekerjaan mereka. Setelah memahami berbagai aspek dan dampak dari Perpres jurnalisme berkualitas, kita semua tentunya berharap bahwa informasi berkualitas akan tetap mudah diakses oleh masyarakat luas. Semoga konten kreator dapat terus berinovasi dan menyajikan konten yang informatif, edukatif, dan menghibur, tanpa kehilangan esensi kebebasan berekspresi. Saya juga berharap masyarakat dapat menjadi konsumen informasi yang lebih bijak dan bersama-sama mendukung perkembangan jurnalisme yang sehat dan bertanggung jawab di Indonesia. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.